Oi, duluan ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, guru. Ibu kenapa? Kok pakai masker? Jadi, akhir-akhir ini ibu sering aktivitas di luar ruangan. Banyak terkena polusi udara yang akhirnya menyebabkan saluran pernafasan ibu terganggu. Polusi udara itu apa tuh, Bu? Kok sampai bisa buat ibu sakit begini? Polusi udara atau pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara sudah tercemar oleh bahan-bahan kimia, zat, atau partikel lainnya yang disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, pembakaran sampah, dan lain-lain. Apabila asap itu dihirup manusia, akan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit, di antaranya gangguan pernafasan, mengganggu kesehatan kulit, asma, menimbulkan stres, dan lain-lain. Dampaknya bukan hanya pada manusia, tapi juga tumbuhan dan hewan, serta makhluk hidup lainnya. Wah, bahaya sekali. Lalu, cara kita mengatasi itu bagaimana, Bu? Kita dapat mengurangi polusi udara dengan melakukan hal sederhana, yaitu dengan berjalan kaki atau bersepeda, tidak merokok di tempat umum, memberi filter pada cerobong asap pabrik, tidak membakar sampah, dan memanfaatkan sampah organik yang bisa kita jadikan pupuk, sedangkan yang anorganik bisa kita daur ulang. Tidak menebang pohon secara liar, dan yang terpenting adalah menanam pohon dan menjaganya. Wah, pantesan aku dan ibuku sering batuk. Baiklah, mulai sekarang Ucok akan berjalan kaki untuk mengurangi polusi dan mengajak tetangga dan keluarga untuk membantu bumi kita agar bebas polusi dengan melakukan hal sederhana yang sudah Ibu sampaikan. Wah, bagus itu. Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran hari ini ya. Mari selamatkan bumi kita dari polusi udara. Udara merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Meningkatkan aktivitas manusia di berbagai bidang, mulai dari aktivitas industri, pertanian, peternakan, dan maupun transportasi. Itu akan mempengaruhi kualitas udara sehingga menyebabkan pencemaran polusi udara. Dalam arti, polusi udara adalah suatu keadaan yang dimana terdapat bahan polutan di lapisan atmosfer yang jumlahnya sangat banyak. Dari jumlah yang sangat banyak itu, akan membahayakan bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena di atmosfer itu telah dipenuhi oleh berbagai asap yang mengandung gas berbahaya bagi kesehatan. Di Indonesia sendiri, ini malah menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara terbesar di dunia dalam urutan ke-10. Dan sekitar hampir 85% pencemaran udara disebabkan oleh aktivitas manusia yang berasal dari asap kendaraan bermotor. Dikarenakan dalam asap kendaraan bermotor itu kebanyakan mengandung berbagai macam gas yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Antara lain ada karbon dioksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, sulfur oksida, partikel, dan timbal. Memasuki Ramadan, salah satu zat yang dikeluarkan dari sisa pembakaran kendaraan bermotor biasanya dari gas karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida jika diabaikan maka akan terus terakumulasi di atmosfer. Dan dari sumber utama ini akan selalu berpotensi menyebabkan pemanasan global. Terima kasih. Tapi sebelum berpotensi terjadi pemanasan global dari emisi gas, buang kendaraan bermotor ini akan terlebih dahulu berefek ke rumah kaca. Dan di rumah kaca tersebut dari gas CO2-nya akan menangkap dan menahan suhu panas matahari yang mengakibatkan panas matahari yang terperangkap di atmosfer bumi. Atmosfer bumi ini dari jumlahnya yang sangat tajam
dalam waktu kurun jangka beberapa tahun terakhir. Dari jangka panjang itulah yang akan mengakibatkan juga perubahan iklim yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Konsekuensi dari perubahan iklim inilah yang akan sangat mengerikan karena dari emisi kendaraan yang mengandung gas CO2 akan membentuk juga ozon permukaan bumi dan udara akan membentuk polusi yang buruk. Konsentrasi ozon dari penyebab polusi udara ini dapat meningkat apabila cuaca di atmosfer sedang panas dan kelembapan udara rendah. Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita untuk memahami interaksi yang kompleks antara polutan dan lingkungan itu. Dampak dari emisi gas CO2 yang besar ini akan membuat manusia terserang penyakit yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan seperti hidung dan juga bisa dapat merusak fungsi organ tubuh seperti ginjal. Cara mengatasi biar lapisan atmosfer di bumi menjadi pulih dan baik-baik saja. Yang pertama, kalian dapat melakukan adanya penghijauan atau reboisasi yang bertujuan untuk mengurangi karbon dioksida dan mengubah karbon dioksida itu menjadi oksigen. Lalu yang kedua, kalian bisa mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor inilah yang dapat dilakukan dengan mengganti ke transportasi yang lebih ramah lingkungan seperti mobil dan sepeda yang bertujuan untuk mengurangi jumlah polusi dari kendaraan bermotor. Lalu yang ketiga, dapat dilakukan dengan merawat mesin kendaraan bermotor secara rutin. Kendaraan yang tidak dirawat secara rutin lebih beresiko mencemari udara di lingkungan sekitar. Karena dari mesin yang bermasalah itu, serta oli yang tidak pernah diganti, akan menimbulkan banyak asap yang mengembun.